Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom yang ada di rumah, shalom. Puji Tuhan bahwa Tuhan kita baik dalam kehidupan kita semua. Saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau segalanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat yang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ibadah ini, Engkau lindungi, Engkau selamatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hati kami berapi-api untuk memuliakan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita siap hati kita. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesusku. Oh, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Oh ya Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, syukur hanya bagi-Nya. Terpujilah Kau Tuhanku, terpujilah Kau Allahku. Engkau Allah yang baik dalam hidupku. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih
Kami mau rasakan Tuhan pemulihan bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kado yang terbaik bagi ulang tahun bagi bangsa kami Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kota kami Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan. Jamah bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami. Kami mau rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami umat-Mu mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bagi bangsa kita. Bahwa kita bersyukur pada hari ini masih berikan kebaikan bagi Tuhan. Masih mengucap syukur. Kita ucapkan syukur. Berkat bagi bangsa kita. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan. Syukur. Haleluya Tuhan. Biarkan pengharapan terjadi bagi bangsaku. Sebab Engkau yang besar layak dipuji. Oh Tuhan, kami mau rasakan Tuhan kebangkitan bagi bangsa kami ini Tuhan. Ini kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah negeri kami Tuhan. Biarlah kami menjadi Tuhan terang bagi bangsa ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, virus yang ada di bangsa kami ini Engkau buang Tuhan. Kau buang Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu terjadi bagi bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Mari akan pujian. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Katakan ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Oh haleluya. Katakan sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan.
Tuhan memberikanku kelegaan. Katakan ya, yang Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kami siap untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita saudara? Siapa yang bersukacita hari ini? Siapa yang diberikan kelegaan bagi Tuhan? Angkat tangan. Saya ucapkan merdeka untuk bangsa kita. Merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Alasannya selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya di dalam pandemik ini. Saya berdoa mengucap syukur selalu dalam segala hal, karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan berikan kepekaan dalam kehidupan saya. Bukan Tuhan berbicara dengan saya, tapi saya peka. Kita sebagai umat pilihan Allah harus peka. Jadi kenapa saya peka dan belajar untuk memberi kekuatan dalam kehidupan saya. Biarlah kita ini menjadi yang positif untuk bangsa ini. Itulah kesaksian saya hari ini bagi ibu saudara. Biarlah semuanya itu berkat anugerah Tuhan. Inilah kesaksian dari saya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan Tuhan, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Saya persilakan bagi hambanya yang membawa sahabat berdiri dan membawa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pokok doa yang pertama adalah kita mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 di masa pandemi ini. Kita masih bertahan, Indonesia masih bertahan dan akan menang. Dan kita semakin memiliki semangat nasionalisme, semangat untuk mengasihi bangsa ini, juga kegotong royongan dan solidaritas yang tinggi, kepedulian.
Kita juga akan berdoa supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh, khususnya di GBI Batu Raja ini dan seluruh tubuh Kristus di Oku, di Indonesia secara umum. Kita akan berdoa. Justru lewat pandemi ini bukan membuat anak Tuhan menjadi jatuh imannya, tapi justru teruji imannya. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bagi bangsa inilah kami berdiri pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami generasi muda yang hari ini hidup menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendahulu kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Dan untuk kedepannya kami percaya Tuhan, kami berdoa Engkau bawa bangsa kami semakin hari semakin masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dipulihkan Bapa dari situasi pandemi ini ya Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa bangkitkan di Indonesia umat-Mu dan juga yang belum percaya kepadamu, satu hati yang mempunyai rasa mengasihi bangsa ini, peduli dengan Indonesia, mempunyai nasionalisme yang tinggi, mempunyai kegotong royongan dan solidaritas Tuhan untuk saling peduli Tuhan dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Apa saja Tuhan dalam hidup kami sehari-hari sebagai umat-Mu yang bisa kami lakukan Tuhan untuk bangsa kami, untuk masyarakat di sekitar kami. Tuhan berikan kami hati, Tuhan mampukan kami ya Bapa. Jadikan kami juga pendoa-pendoa untuk bangsa ini Bapa. Dimulai dari rumah-rumah masing-masing kami bisa berdoa Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota Batu Raja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk status zona merah di Batu Raja. Kami berdoa Tuhan, Engkau ubahkan Tuhan. Di setiap rumah umat-Mu Tuhan ada tanda darah anak domba Allah. Di setiap rumah-Mu di mana nama Yesus disebut, di setiap keluarga yang menyebut nama Yesus atasnya, di situ ada perlindungan darah Yesus. Dan kami berkata perlindungan darah Yesus ini cukup untuk melindungi tetangga kami juga, melindungi sanak keluarga kami, anak, istri, suami, karyawan kami Tuhan. Orang-orang yang bekerja pada kami, tempat kami bekerja, majikan kami Tuhan. Semua Tuhan, tanda darah anak domba Allah ini berkuasa untuk menjagai dan mengcover kami Bapa dalam sorga. Dan pagi hari ini kami berdoa, setiap tempat di mana ada rumah yang menyebut nama Yesus, yang percaya kepada Engkau, di situ terjadi penyetopan penyebaran COVID Tuhan. Di situ jadi stop penyebaran COVID karena darah anak domba Allah yang dioleskan di ambang-ambang rumah Tuhan, yang dioleskan dalam hidup kami, yang kami minum perjamuan kudus setiap bulan Tuhan. Kau nyatakan itu hidup Tuhan dalam hidup kami. Dan kuasa roh Allah yang hidup itu akan membuat virus tidak bertahan dalam tubuh setiap orang-orang yang kami temui Bapa. Tidak ada penyebaran transfer virus antar tubuh. Dan setiap virus-virus yang ada di tubuh anak-anak-Mu akan mati Tuhan, tidak bisa berkembang Tuhan. Karena darah-Mu yang menguduskan, darah-Mu yang menyembuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap umat-Mu yang sedang berjuang dengan virus ini, dengan imannya Tuhan teguhkan, Tuhan bangkitkan imannya, sehingga tidak panik. Tapi mereka tahu ada kuasa kebangkitan di dalam hidup mereka. Dan mereka keluar menjadi solusi, meneguhkan orang lain, menguatkan orang-orang yang sakit Bapa. Dan kami juga berdoa pagi hari ini, biarlah umat-Mu GBI Batu Raja dikuatkan dan diteguhkan. Tubuh Kristus di Batu Raja, gereja-gereja yang lain juga Tuhan, GEPIN, GSJA, BKSAG dan semua yang ada Bapa, Katolik, semua gereja, HKBP. Kami berdoa setiap umat-Mu di sana juga diteguhkan Bapa. Pemimpin gerejanya juga diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat Batu Raja keluar dari zona merah Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia dipulihkan Tuhan, keluar dari keterpurukan. Hari ini berita berkata Indonesia tertinggi COVID-19-nya Tuhan. Tetapi kami berkata, oleh kemurahan Tuhan Kau pulihkan bangsa kami. Karena ada orang yang berseru di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, berseru-seru kepadamu Tuhan. Maka oleh kemurahan-Mu Kau memulihkan Indonesia Tuhan.
Engkau mendengarkan doa kami pagi hari ini ya Bapa. Engkau melihat bangsa kami dan Engkau berbelas kasihan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi bangsa kami. Karena Engkau matamu tertuju kepada Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami yang di ruangan ini, orang-orang yang berdoa, mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Memberikan waktu setiap hari untuk berdoa bagi orang-orang dan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati firman-Mu agar jatuh ke tanah hati kami yang subur. Tolong hamba-Mu, tolong kami sekalian, supaya firman yang hidup itu membaharui kami, menguatkan kami, melawat kami. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat datang. Mungkin ada Pak Siagian yang dari Palembang ya. Juga Bapak Ibu yang bergabung dalam ibadah melalui Zoom. Beribadah ya Bapak Ibu. Yang di rumah bukan menonton yang ibadah ya. Apa bedanya beribadah melalui Zoom dan menonton ibadah? Ada yang di rumah mau cerita sedikit, kasih perbedaannya? Tolong dibuka di rumah. Saya meminta tim multimedia untuk tetap menayangkan Bapak Ibu yang di rumah meskipun videonya tidak dibuka. Jauh-jauh hari pada bulan Maret 2020 ketika kita memulai memakai Zoom ini adalah supaya men-trigger, mendorong jemaat bisa berbakti bersama meskipun di rumah. Jadi bukan menonton. Beda dengan streaming, live streaming yang lain. Yang di rumah yang menonton mungkin sambil makan, sambil duduk, dalam kondisi atau situasi hati yang tidak siap untuk berbakti kepada Tuhan. Jangan sampai situasi yang seperti sekarang ini menjadikan ibadah kita menjadi sesuatu yang tidak menghormati Tuhan. Kita ingat bahwa Kain juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari apa yang dia punya. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Alkitab juga mencatat banyak contoh. Ya, di mute semua ya tolong ya. Ada banyak orang-orang yang juga memberikan persembahan, korban-korban kepada Tuhan yang Allah tidak menerimanya. Jadi betapa pentingnya memperhatikan apa yang kita perbuat kepada Tuhan, supaya jangan sampai susah payah kita, pengorbanan kita, waktu kita menjadi sebuah kesia-siaan dan bahkan menjadi sebuah penghinaan kepada Tuhan. Ketika Nabi Maleaki menegur dengan keras bangsa Israel di zaman itu, beranikah kalian menghina bupatimu, pejabatmu? Tentu tidak jawabannya. Tapi mengapa kalian menghina Tuhan dengan apa yang kalian perbuat? Nah, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bahwa sikap hati kita juga adalah sikap hati seorang penyembah kepada Tuhan, meskipun kita di rumah, ya. Di gereja juga begitu. Karena kadang orang datang ke gereja karena hanya ingin melakukan sebuah ritual yang biasa, tapi hati dan hidupnya tidak untuk Tuhan. Juga seorang pelayan Tuhan melakukan semuanya juga harus dalam koridor ini. Baiklah, mari kita melanjutkan apa yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Krisis ya dan respon. Kalau kita mengawalinya dengan
Asal kata krisis itu ternyata dari bahasa Yunani yang secara harafiah berarti keputusan. Jadi kalau krisis berarti bagaimana kita mencari solusinya. Nah, ketika ujian atau pencobaan, apa beda ujian dan pencobaan? Itu dua hal yang berbeda. Atau bencana, dosa pribadi, atau apapun yang membawa kita ke titik kritis, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita meresponinya, menyikapinya. Sebab itu akan mencerminkan hati kita. Sesuatu yang terdalam di dalam hati kita akan muncul, terlihat oleh Tuhan, oleh orang di sekitar kita. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita menghormati Tuhan? Atau dari hati ini muncul keraguan akan Tuhan ketika orang menyikapi, meresponi krisis yang terjadi dalam hidupnya. Jadi bisa kita berkata sebetulnya masalah utamanya bukanlah krisisnya, tetapi respon kita lebih penting. Saya belajar behavior, karakter, dan selalu dikatakan apapun warna karakter Anda, kita memiliki karakteristik yang berbeda, temperamen pembawaan dasar yang berbeda, dan personality yang berbeda. Ada orang-orang yang sebetulnya temperamen dasarnya sangat pendiam, sangat pemalu, tetapi pekerjaan dan situasinya menuntut dia harus banyak bicara dengan ramah, menegur kliennya, pelanggannya, orangnya dengan ramah. Tapi aslinya dia bukan begitu. Jadi orang bisa berubah. Personality sesuatu yang dia harus tunjukkan, yang dia tampilkan untuk sesuatu yang sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi personality sesuatu yang bisa membuat kita keliru kalau menjadi dasar penilaian. Tapi temperamen, karakter adalah respon. Karakter maksud saya adalah respon terhadap apa yang kita alami. Jadi yang paling penting, apapun karakter dan temperamen dasar kita, respon kitalah yang menentukannya. Bisa saja seseorang itu sebetulnya benar, tapi responnya terlalu buruk. Maka respon yang buruk itu menodai kebenarannya. Ketika dua orang berselisih pendapat sampai kepada persitegangan yang agak kencang, maka orang yang benar ini akan membombardir dengan kata-kata yang kemudian kelepasan dan menjadi sangat tajam dan melukai. Maka kita bisa berkata, meskipun dia benar pada awalnya, tapi responnya yang buruk membuat dia menjadi bersalah. Jadi bagaimana cara kita meresponi krisis itu akan mencerminkan sesuatu yang ada di dalam kita. Padahal orang berkata dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu. Tapi kita bisa melihatnya meskipun kita tidak belajar secara khusus. Pengalaman akan menuntun kita untuk melihat orang ini kelihatan sangat marah, orang ini kelihatannya berpura-pura, dan seterusnya. Sesuatu yang di dalam hati bisa muncul ketika krisis datang dalam hidupnya. Jadi krisis dapat menjadi kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Anda bisa garis bawahi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan cara membuat pilihan dan bertindak dengan cara menghormati Dia. Menghormati Dia sebagai yang berdaulat, menghormati Dia sebagai satu pribadi, Bapa, penebus, penguasa, pemilik hidup kita yang berdaulat atas hidup kita. Menghormati Tuhan berarti meskipun kita tidak suka dengan kejadian yang kita alami, kita tidak siap dengan goncangan yang kita terima, kita tidak nyaman dengan situasi kita, tetapi kita menghormati Dia dengan sikap yang tetap berkata, terpujilah Tuhan karena Engkau yang berdaulat dan Engkau tetap bertahta di atas kerajaanmu. Jangan mengkudeta Tuhan dan beranggapan Anda bisa mengatasi lebih dari Tuhan. Terkadang kita ingin menjadi Tuhan dalam situasi tertentu, mengambil alih di luar dari tuntunan dan
kebenaran firman Tuhan. Itu bukan cara menghormati Tuhan. Dia memberikan kita hikmat, tapi dia ingin kita menghormati dia. Hikmat yang dia berikan kepada kita bukan dipakai untuk melawan dia. Kadang-kadang keputusan yang kita buat, tindakan kita dalam situasi tertentu membuat kita tidak hormat kepada Tuhan. Kita menganggap dia salah, dia keliru dalam membuat keputusan, dia keliru dan tidak memperdulikan kita. Sikap seperti ini harus kita singkirkan. Alkitab mengajarkan suatu pola yang menawarkan kesempatan bagi mereka yang berada dalam krisis untuk menemukan pertolongan Tuhan yang telah tersedia. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ingatlah, anugerah itu sesuatu yang bukan murahan. Anugerah memberikan kepada kita tekanan pengertian. Kita tidak layak menerimanya. Dan sang pemberi tidak wajib. Itulah anugerah. Kita tidak pantas menerima anugerah besar. Karena orang berdosa yang terbuang dari hadapan Allah selayaknya hidup dalam kekelaman, penghukuman yang kekal. Tapi dia memanggil kita menjadikan anaknya. Itu anugerah yang terbesar. Itu lebih dari cukup dari semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Menjadi modal dan dasar yang kuat. Dan Allah, Bapa kita itu tidak wajib. Yesus tidak wajib mati di kayu salib buat saya, karena saya yang berdosa. Yesus tidak wajib menembus kita dari kematian, karena keputusan sayalah yang membuat saya meninggalkan Tuhan. Tapi dia melakukannya karena kasih. Kadang-kadang kita hanya berkutat kepada apa yang wajib. Saya nggak mau kalau nggak wajib, kalau bukan kewajiban. Saya menghindari kata itu supaya tumbuh sebuah kesadaran. Sama seperti kalau kita berkata di ruangan ini semua orang wajib pakai masker. Kenapa? Apakah karena kita takut? Bukan. Kita menghormati dan ingin menolong, menjaga orang lain, termasuk pelayan Tuhan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, semua pelayan Tuhan harus pakai masker. Meskipun sudah vaksin 2 kali. Hari Jumat malam sudah di antigen dan negatif. Semua pelayan Tuhan di antigen. Khususnya yang berbicara. Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang ke gereja aman. Gereja ini disteril dengan UVC sebelum kebaktian. Karena kita ada di tempat di mana gereja bisa menjadi sebuah klaster jika kita tidak berhati-hati. Saya tahu ada gereja yang sembrono, mengizinkan semua orang datang tanpa masker. Kalau ditanya Tuhan baik, mencobai Tuhan dan meyakini kuasa Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Sepanjang itu tanggung jawab kita, kita harus melakukannya supaya kita menjaga orang lain. Sekilas tadi pagi saya membaca, Menteri Kesehatan berkata kita harus hidup dengan virus COVID ini mungkin sampai 4-5 tahun. Seorang menteri. Maksudnya virus itu tidak akan hilang seketika, saudara. Sampai hari ini virus yang lain pun tetap ada. Virus influenza, virus HIV, yang vaksinnya pun bahkan belum ditemukan. Tapi orang bisa hidup karena orang menjaga dirinya. Jadi kita berkata bahwa ketika kita dalam situasi krisis, kita harus datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita berkata kita tidak layak. Dan dia tidak wajib memberinya. Tapi kita mohon kasih karunia-Nya. Jangan datang kepada Tuhan seperti seorang yang diceritakan Yesus ke bait Allah dan berkata, terpujilah Tuhan, aku mengenal firman-Mu,
2 kali seminggu aku puasa. Aku memberikan semua persembahan-persembahan termasuk yang paling kecil. Aku tidak begini dan tidak begitu seperti yang di sebelah. Dan yang di sebelahnya seorang yang berdosa, tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan Tuhan di bait Allah. Dia menepuk dadanya dan berkata, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang itu pulang, yang satu dibenarkan dan yang satu tetap bersalah. Dia merasa dia benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia penguasa hidup kita. Merendahkan diri, menghormati Dia dalam segala peristiwa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita tidak suka, tidak siap, dan tidak nyaman, kita berkata hidup kita milik Tuhan. Sejauh kita melakukan tanggung jawab kita secara maksimal, maka selebihnya adalah bagian Tuhan. Dalam segala hal, di dunia kerja, di kesehatan, di keuangan, di masalah rumah tangga, sejauh kita berusaha melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dan anugerahnya, hasilnya adalah Tuhan. Amin. Jangan sampai kita didapati seperti hamba yang malas, hamba yang keras. Nah, menarik, sebelum melanjutkan, sekilas saja bicara tentang masalah. Saya tertawa tadi membaca dan mengulangnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan atau mendefinisikan masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan, sesuatu yang harus dipecahkan. Jadi kalau kita bicara masalah, berarti harus diselesaikan. Kemudian kalau krisis itu sendiri punya dimensi yang lebih luas. Keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, keadaan yang suram, bicara tentang ekonomi, moral dan sebagainya, ataupun secara sastra saat yang menentukan di dalam cerita atau drama dan seterusnya. Politik itu konfrontasi yang intensif dan dahsyat, ya. Jadi dimensi krisis lebih luas dan bisa lebih dalam dampaknya. Ekonomi, iman, kabinet, kebudayaan, kepercayaan, moneter, dan juga moral. Jadi kalau kita bicara tentang krisis, kita bicara tentang persoalan atau masalah yang kadarnya lebih berat. Kira-kira begitu sederhananya ya Bapak Ibu. Jadi orang bisa mengalami krisis kesehatan, bisa di pandemi ini bukan hanya kesehatan tapi juga berdampak kepada keuangan dan seterusnya. Pendidikan juga begitu, banyak orang tua bosan. Pasar boleh, mall boleh, kenapa sekolah masih tutup? Dia bilang, jangan jadi orang bodoh Bapak Ibu. Dengan meneriakkan hal-hal seperti itu, kebodohannya akan nampak. Ya. Tapi memang kita hidup masih dengan segala masyarakat yang majemuk. Jangan ikut-ikutan untuk berkomentar yang bodoh kalau kita tidak mengerti suatu masalah. Ya. Kita belajar beberapa hal bahwa krisis dapat terjadi dalam hidup siapapun. Tidak ada yang kebal. Orang saleh mengalaminya, orang kudus mengalaminya, orang yang tidak taat mengalaminya, anak-anak Allah yang ditebus itu mengalaminya, orang yang tidak mengenal Tuhan juga mengalaminya. Selama yang disebut manusia hidup di bumi, dia masih bisa dihampiri oleh krisis dalam kadar yang berbeda-beda. Dan menurut saya, sesuai dengan firman Tuhan, memahami tujuan dari krisis itu jauh lebih penting dibandingkan itu krisis sendiri. Yang sepakat dan mengerti katakan amin. Ya kan? Mempersoalkan krisis mungkin gak berkesudahan. Sampai hari ini dunia masih mau tahu dari mana sumber awalnya pandemi. Kalau kita bicara tentang pandemi ini, dari mana? Orang menuduh dari China, dari Wuhan, sehingga terjadi kebencian ras pada beberapa waktu yang lalu di Eropa, di Amerika. Tapi kemudian ada juga orang berkata belum tentu dari sana. Bahkan ada seorang ahli kesehatan sosial berkata bisa terjadi dari Italia. Dan beberapa bulan di September sebelum peristiwa meledak, pneumonia menjadi sebuah penyakit yang semacam endemi di Amerika Serikat. Jadi itu sesuatu yang kalau dikejar dan dicari nggak pernah ketemu, tapi menyikapinya jauh lebih bijak. Seumpama kita
Satu keluarga ada yang terkena positif. Daripada berpikir dari mana kenanya, dari siapa, lebih baik kita melakukan tindakan yang penting untuk mengobatinya. Betul ya? Sama seperti orang kalau mengalami kebakaran di satu tempat. Oh, dari mana? Kalau diskusinya debat kusir, rumahnya habis duluan. Atau lebih baik nolong dulu ya. Nanti soal diselidiki itu ada orangnya, ada polisinya yang bertugas. Kita kalau bisa nolong dulu. Jangan bilang dari sini, dari situ, dan kita ribut berdua. Betul nggak? Lebih penting memahami maksud Allah mengizinkan krisis itu terjadi. Maukah kita tetap percaya bahwa ini kebenaran yang masih berlaku? Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya mau bacakan buat kita. Bapak Ibu yang mau buka Alkitab juga boleh. Roma 8 ayat 28, saya tidak tulis di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau hari ini kita bisa memanggil Allah yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa, yakinlah Allah memilih dan menentukan Anda sebelum Anda lahir. Efesus pasal 1 berkata, sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia ada, Dia telah memilih, Dia telah menentukan. Efesus 1 ayat 3. Bagaimana keajaiban dari pemilihan Allah. Bagaimana seorang sutradara, penulis sebuah skenario, sebuah kisah, yang bisa mengerti semuanya sebelum drama, sebelum film itu dibuat. Allah lebih dari seorang sutradara. Ketika respon kita benar pada saat Injil diperdengarkan kepada kita, peristiwa yang baru terjadi waktu kita lahir, Allah telah mengetahuinya sebelum peristiwa itu terjadi, bahkan sebelum kita ada di bumi. Bukankah ini berarti betapa hebat, luar biasa, dan agungnya? Rasul Paulus membahasakannya, betapa hikmat Allah tak terselami. Dalam hikmatnya, dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum kita ada, Dia telah melihat pada saat saya di satu hari di masa 17 tahun memberikan diri untuk percaya kepada Dia. Dia memanggil saya. Sama seperti saudara, sebelum lahir, sebelum orang tuamu melahirkan engkau, Dia telah melihat. Ketika pintu keselamatan terbuka bagimu melalui Injil yang diperdengarkan, engkau meresponinya. Mungkin bukan yang pertama kali, yang kedua, ketiga, karena ada banyak cara orang datang kepada Tuhan. Tapi percayalah, dalam semua cara Allah melakukan supaya tujuannya, rancangannya digenapi di dalam kita. Respon kita yang benar akan membuat rancangan Allah tergenapi. Tapi respon yang buruk juga menggenapi murka Allah. Maksud saya, ada orang-orang yang terus mengeraskan hatinya dan mengeraskan hatinya dan mengeraskan hatinya, dan kemudian kalimat selanjutnya sangat tidak enak, dan Tuhan mengeraskan dia. Itu Firaun. 9 kali pencobaan penghukuman tidak membuat dia bertobat. Alkitab berkata Tuhan kemudian mengeraskan hatinya. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Karena ada orang seperti ini perilakunya, yang diberikan kesempatan sampai yang terakhir sekalipun tidak pernah mau bertobat. Jadi bukan Tuhan sebetulnya, tapi pilihan orang setiap waktu membuat dia jauh, makin jauh dari Tuhan. Karenanya setiap hari buatlah pilihan yang benar.
keputusan yang benar, respon yang benar. Allah mengizinkan orang-orang beriman, orang saleh menderita. Jangan percaya dengan ajaran untuk orang-orang Kristen kekanak-kanaan yang dangkal. Kalau kau percaya Yesus, kau tidak akan susah. Kalau kau percaya Yesus tadinya punya toko 1 dan kemudian jadi 10. Kalau kau memberi persembahan, Tuhan akan berkatimu berlimpah-limpah. Ada kebenaran di sana, tetapi bukan itu ajaran utama dari Kristus. Dia tidak mati bagi kita di kayu salib supaya kita jadi lebih kaya, lebih cantik, lebih awet muda, lebih memiliki harta dunia. Tapi dia mati bagi kita di kayu salib untuk sesuatu apa yang dunia tidak bisa berikan. Yang Anda cari, berapapun mahalnya, Anda tidak akan mendapatkannya. Dan dia melakukan itu supaya kita diselamatkan kembali kepada rancangan yang semula. Jadi kalau orang benar menderita agar mereka bisa melihat Allah dengan hati yang rendah. Ingatlah, Allah menentang kecongkakan dan kesombongan. 2 orang yang datang ke bait Allah itu, satunya orang yang merendahkan diri, dia sadar dia berdosa. Tapi yang satunya seorang yang mengerti firman dan melakukannya. Tapi ada yang mengotori jiwa dan hatinya, kesombongan. Apa yang dia lakukan benar. Dia seorang yang melakukan hukum Taurat. Dia berbakti, dia berpuasa, dia memberikan persepuluhan, dia menjauhkan diri dari kejahatan. Sesuatu yang baik, tidak salah. Tapi salahnya adalah dia merasa dia melakukan itu karena dia mampu, karena dia lebih hebat dari yang lain, bukan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ada kesombongan yang tersembunyi dari sikap dan perkataannya, termasuk kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kedalaman hati kita. Melihat dan menghadap Tuhan dengan hati yang rendah. Kadang-kadang orang seperti katarak, ada lapisan tertentu yang harus dikelupas supaya dia bisa melihat dengan lebih jernih. Ada selaput yang menghalangi orang untuk dapat melihat fokus kepada pandangan yang di depannya. Seringkali kita melihat Tuhan dengan imajinasi kita sendiri. Saat kita berdoa, kita seperti membayangkan Tuhan itu seperti Sinterklas yang kantongnya dalam betul, yang kantong di belakang besar. Kita datang apa saja dia bilang nih, ya kan? Beberapa orang membayangkan ketika doa Tuhan itu seperti Sinterklas dan berkata minta apa saja, ayo. Bisakah kita membayangkan Tuhan adalah raja di atas segala raja, yang kita datang kepadanya dengan hormat. Kita melayani dia raja di atas segala raja, bukan karena kita layak, tapi karena dia melayakkan kita dengan pengorbanannya. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wah, pasti kita gak suka dengan ayat ini, ya kan? Ayo katakan sama-sama, yang di rumah maupun yang di gereja. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Ada supayanya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, supaya aku belajar hukum-hukummu. Saya membaca dalam ayat paralel dari beberapa terjemahan. Salah satunya dari versi contemporary. When you corrected me, it did me good because it taught me to study your laws. Sama. God's word juga berkata, it was good that I had to suffer in order to learn your law. In order. Apa yang diizinkan Allah, bukan karena saya mencari masalah, karena ada kesusahan, penindasan karena saya yang bodoh dan keras kepala. Sudah dikasih tahu itu celaka, hati-hati. Oh enggak, saya kebal anak Tuhan.
binasa. Meyakini penyertaan perlindungan Tuhan berbeda sekali dengan mencobai Tuhan. Orang mencobai Tuhan berkata, saya bisa, saya hebat, pengalaman saya cukup. Saya akan mengatasinya sendiri dengan cara saya. Tapi itu sikap yang salah. Tapi kesusahan, penindasan yang diizinkan Allah in order, itu membuat kita belajar, Tuhan ternyata jalan-jalanmu beda dengan apa yang aku rancang. Sehingga manusia bisa melihat dirinya dengan lebih jernih. Anda baca kisah Yeremia kemarin yang kita bahas sedikit. Pergi ke tukang penjunan. Lihat di sana apa yang kau dapati. Dia melihat nabi yang taat, yang menderita sengsara karena ketaatan ini. Belajar sebuah kebenaran. Bukan dari perkataan Allah saja dia dapat, tapi dari kehidupan yang nyata dia dapat sebuah kebenaran tentang Tuhan dan umatnya. Bahwa Tuhan adalah penjunan. Dia membentuk kita bukan menurut keinginan kita, tapi menurut rancangan yang terbaik darinya. Ingatlah Roma 8 tadi, ayat 28-29. Dia punya rancangan yang terbaik. Bahwa hari ini kita belum melihatnya, tidak masalah. Karena dia tidak pernah keliru menuntun hidup kita. Bahwa hari ini persoalan, pencobaan, krisis masih menyelimuti kita. Kita percaya, seperti tadi di awal ada foto seorang yang di kapal di tengah keadaan yang berat. Dia memandang dengan teropongnya jauh. Di sana ada pelabuhan yang bisa membuat dia menyelesaikan semua kesulitannya. Dia harus bertahan di kapal itu. Dia harus bertahan dengan badai yang dihadapi, dengan semua masalahnya. Dia harus mencapai pelabuhan itu. Karena di sana ada pertolongan. Kita harus bisa melihat dengan jernih diri kita seperti Tuhan melihat kita. Salah satu jemaat yang ditegur Tuhan dalam satu dari 7 jemaat di Asia Kecil adalah ketika Tuhan berkata, kamu sombong, kamu pikir kamu kaya, kamu menyimpan semuanya, kamu diurapi, berpakaian bagus, berhiaskan semuanya. Tapi apa kata Tuhan? Ada yang mau baca itu? Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kita akan membaca ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Kenapa harus beli? Kenapa tidak minta? Ini bukan anugerah. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kemudian Tuhan berkata begini dalam ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita suka beranggapan Bapa yang baik itu tidak mungkin menegur, apalagi menghajar saya. Tapi Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ini bicara tentang didikan yang keras, proses yang keras, mungkin krisis yang tidak ringan, tanggungan yang berat. Dia minta hatimu harus rela. Kalau kita sedang dididik, dibentuk Tuhan, kita semua sedang dididik dan dibentuknya, relakan hatimu. Yang rela katakan amin, saudara.
Kalau Anda tidak rela, dia akan melakukannya juga. Lebih sakit, saudara. Ya kan? Ayo katakan sebelahnya, rela nggak rela, kau akan mengalaminya. Karena Tuhan mengasihimu. Betul? Aku nggak rela Tuhan, lebih sakit. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan aku rela. Kenapa dia akan melakukannya? Karena Anda anaknya. Dan dia sedang mendidik kita, mempersiapkan kita mewarisi sesuatu yang dia sediakan dalam kerajaan sorga. Rasul Paulus penulis surat Ibrani berkata, kalau Anda bukan anak-anak Allah, Anda tidak akan dididiknya. Tuhan tidak mendidik seperti dia mendidik kita anak-anaknya terhadap orang dunia. Orang dunia mau jungkir balik, mau main-main dengan hidupnya, mau berdosa setiap hari. Mereka di luar. Allah tidak berurusan dengan mereka secara seperti dia berurusan dengan kita. Kita begitu salah disentilnya, diingatkannya, diluruskannya. Jadi kalau ada orang, nanti kita membahas sedikit. Ada orang merasa, wah enak betul orang di sana. Itu bukan anak Allah. Satu hari ada orang begitu kesal dengan Tuhan. Tuhan, ya ada seorang aktivis gereja datang ke tempatnya di salon atau di barber, nggak tahu ya. Kalau di barber nanti katanya tempat ating. Ke barber, ke salon lah gitu ya. Dia bilang, aku nih nggak senang betul. Tuhan itu kalau baik, kenapa orang masih banyak betul yang jahat-jahat di luar sana. Orang yang cinta Tuhan dan tahu kebenaran ini kemudian senyum-senyum saja. Dia bilang, Anda ini tukang cukur. Tuh di depan tuh banyak orang gondrong gak karuan. Apa? Gak bener lah rambutnya, pakaiannya semuanya. Kenapa? Orang itu masih tetap ada. Ya kalau dia datang ke sini aku rapiin dia walaupun gak bayar. Kemudian orang itu berkata, seperti itu juga dengan Tuhan. Kalau Anda mau datang kepada Tuhan, dia akan merapikan hidupmu. Tapi kalau Anda di luar Tuhan, betapapun berantakan hidupmu, Allah tidak menyentuhnya sampai Anda datang kepadanya dengan rendah hati. Jadi jangan kecewa dengan orang di luar. Tapi dia mendidik kita supaya kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat diri kita. Sehingga pencobaan, penderitaan tidak selalu merupakan hukuman bagi kita. Kalau kita sedang mengalaminya, jangan. Mari kita membaca Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Ayat 11. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu bedanya anak Allah dan orang yang di luar dia. Jadi kita bisa berkata, saya anak Allah, dididiknya supaya saya mewarisi apa yang disediakan Tuhan bagi saya. Sekilas saya membaca Ulangan 8, ingatlah kepada seluruh ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud dengar saja. Kalau Anda punya handphone buka dong, karena saya tidak mengetiknya. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Nanti pikiranmu mengembara seperti Israel di padang gurun 40 tahun. Ya. Ada orang memang tajam auditorinya, mendengar dan kemudian cukup sekali.
Tapi ada orang sudah mendengar, membaca, melihat, masih lupa juga. Sering kali saya seperti itu. Udah baca, lihat, masih lupa. Apalagi tidak baca dan tidak melihat. Hanya mendengar, kita sering kali lupa. Ayo baca Alkitabmu. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Saudara, kalau Tuhan mendidik kita sebagai anaknya, tidak selalu karena dosa dan penghukuman. Lihatlah juga atlet, bagi mereka disiplin. Gak bisa mereka jadi orang hebat kalau tidak disiplin. Berapa jam sehari latihannya? Berjam-jam. Kalau dia atlet lari, dia harus lari berpuluh-puluh kilometer. Atlet renang, dia harus nyebur ke air. Pagi-pagi waktu orang masih tidur, dia sudah main air. Ya kan? Kalau orang punya cabang yang lain, dia harus melakukannya berhari-hari supaya dia bisa. Berapa tahun sih latihannya atlet untuk dapat juara dunia? Sebulan? Gak ada. Gak ada yang sebulan bisa jadi juara. Gak ada. Panjang, lama. Mungkin nangis waktu dia tidak memahami betapa berat disiplin yang harus dia terima dari pelatihnya. Jangan takut ketika Allah didik kita. Amin. Kasih kuat di sebelahmu. Jangan takut ketika Allah mendidikmu. Karena dia tahu rancangan apa yang akan dia lakukan. Ada false paradigm, paradigma yang salah, yang seringkali sumbernya datang dari si iblis sebagai tuduhannya. Manusia itu, ini dalam kasus Ayub, manusia itu setia mengasihi Tuhan hanya karena kekayaan dan kehormatan yang telah atau yang akan diperolehnya. Hanya untuk kekayaan, kehormatan yang telah diterimanya, yang akan diterimanya nanti. Jadi inilah tuduhan. Ini semacam sebuah kebenaran yang dia tuduhkan kepada banyak orang, termasuk kepada Ayub. Itu orang setia tuh, karena mau cari sesuatu dari kau, dari Tuhan, ya kan? Ini semacam sebuah premis. Kadang-kadang kita dapati memang begitu. Ada orang cari Tuhan, oh Tuhan hanya waktu susah, waktu senang dia lupa Tuhan. Benarlah tuduhan iblis. Jangan aminkan tuduhan iblis dengan sikap kita. Waktu susah cari Tuhan, waktu senang lupa. Waktu sakit, waktu kita butuh, kita anggap Tuhan seperti tempat pesugihan. Kita anggap melayani Tuhan, imbalannya diberkati Tuhan, sehingga saya melayani dengan sepenuh hati. Salah. Kita melayani sepenuh hati karena kita telah diselamatkan. Jangan dibalik, bedanya besar sekali. Orang di dunia saja ada orang bekerja untuk sebuah kepuasan batinnya. Dia bekerja untuk hal-hal yang idealis walaupun dia tidak menampik imbalan. Tapi dia tidak mengutamakan imbalannya. Kadang-kadang orang seperti ini kita bilang aneh, tapi di dunia masih banyak. Orang tidak menuntut sesuatu setimpal dengan apa yang dia lakukan, karena dia berkata memberi lebih dari apa yang seharusnya adalah sebuah kesukaan. Bisa menolong engkau walaupun kau tidak bisa membalasnya, itu sudah cukup buat saya. Lihatlah seorang ibu, seorang ayah melakukan semua yang baik untuk anak-anaknya dan tidak pernah berkata, ingat nak ya, kau harus balas. Enggak. Itu ada dalam hati manusia. Itu ada dalam naluri manusia. Kalau kita melakukannya kepada Tuhan, itu sesuai dengan kodrat kita anak Allah. Dan sebaliknya pandangan orang saleh yang dangkal dan tidak seimbang berpedoman begini. Ini Elifas nih, salah satu orang yang pinter,
lebih tua, banyak pengetahuan agamanya. Waktu dia melihat Ayub keadaannya seperti itu, dia berkata, pasal 4 ayat 7, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunahkan. Dia berpegang pada sebuah prinsip, orang saleh tidak mungkin mengalami kesusahan. Jadi waktu dia melihat Ayub, dia menggunakan rumus ini, Ayub pasti berdosa. Begitu mudahnya. Kadang-kadang kalau Anda berpegang dengan prinsip seperti ini, Anda menghakimi dirimu dan menghakimi orang lain waktu mereka ada dalam krisis yang berat. Mana mungkin kalau dia enggak berdosa, dia pasti berdosa lah. Cuma enggak ketahuan. Jikalau seorang menderita hebat, ini saya teruskan bukan kalimat dia, pasti karena besar dosanya. Kalau doanya tidak terjawab sampai hari ini, pasti karena dosanya besar. Ini sebuah premis yang lain, yang dipegang oleh orang-orang saleh, tapi dangkal dan tidak seimbang. Mudah mengukur orang, melihat orang, oh pasti ada dosa nih. Doanya buktinya nggak terkabul, ya kan? Jangan tidur ya Bapak Ibu ya. Jangan matanya tambah sipit. Jangan tidur, karena kita sedang bicara sesuatu yang sedang kita alami hari-hari ini. Ini juga ada orang saleh yang sempat jadi cemburu. Dia begitu kecewa dengan Tuhan. Mazmur 73. Siapa ini? Ini pelayan Tuhan ini, Asaf. Seorang imam, rombongan imam, pelayan-pelayan Tuhan. Ini orang saleh, yang sekilas sempat di hatinya sekelumit ada kecemburuan ketika dia melihat kemujuran orang fasik. Jujur, pernahkah Anda juga seperti ini? Anda teriris, iritasi, luka, kecewa ketika Anda melihat ada orang itu hidupnya gitu, cara kerjanya gitu, cara cari uangnya begitu, jalurnya dihajar saja semuanya. Kok dia mujur ya? Sehingga dia kecewa kalau orang fasik tidak langsung dihukum Tuhan. Orang ini pengennya orang fasik itu mati di tempat. Dia berdosa, saat itu dia langsung mati. Nah, dia berdosa. Kalau dia jadi Tuhan, orang ini ngeri, saudara ya. Saudara bisa bayangkan, kalau orang seperti ini jadi Tuhan, habislah kita. Betul gak? Ayo bangun. Pikirkan ini, kalau orang seperti ini dengan prinsip ini seperti ini jadi Tuhan, habis kita. Karena orang fasik, kenapa tidak langsung dihukum Tuhan? Anda bisa baca itu dalam pasal 73. Dan ayat 13-16, dan mengapa orang bersih yang justru menderita? Terbalik. Habakuk pernah juga mendoakan ini. Orang yang setia kok menderita, orang jahat kok tidak dihukum Tuhan. Nah saudara, sampai kemudian dia bercerita begini. Pasal 73 ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ada orang di dunia yang disanjung, dibanggakan orang, tapi di pemandangan Tuhan, Tuhan memandangnya hina. Betapa mengerikan kalau Allah memandang seseorang
sebagai orang yang hina. Bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia tidak sukses menurut ukuran dunia, tapi hina karena dia hidup dalam jalan-jalan yang fasik di mata Tuhan. Tuhan memandangnya hina. Tuhan memandangnya dengan kejijikan. Saudara, jangan mengizinkan sekelumit hati kita dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan tatkala kita melihat itu. Sehingga dia berkata begini, ada seorang bapak yang suka mengutip ini dalam doa. Ketika hatiku, ayat 21, merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini perasaan kecewa dan marah ini membuat dia luka betul. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir yang salah, kecewa, dan menganggap Tuhan itu tidak adil, tidak baik bagi kita. Waktunya sudah habis. Saya mungkin tidak lanjutkan ini. Ya, betul ya. Saya membatasi diri. 40 menit tambah 6, 51 menit. Ya. Hanya dapat 1 poin, tapi gak apa-apa lah ya. Saudara mau marah? Jangan ya. Baru belajar firman Tuhan mau marah. Ya. Tapi ada juga memang krisis, karena memang dia berbuat dosa. Ini hal yang lain. Oke. Oke, saya teruskan saja 1 menit. Ini hanya cerita. Ini kerajaan yang hancur karena kekerasan hati mereka, karena mereka tidak bertobat. 721 tahun sebelum Kristus datang, mereka binasa, dibawa. Apa persoalannya? Sangat jelas 2 Raja-Raja 7 berkata begini. Hal itu terjadi karena Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 8, karena telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa. Jadi ini orang dihukum, dibinasakan Tuhan. Karena mereka memang berdosa. Terus menerus, berpuluh-puluh tahun, bergenerasi, ganti raja, sama saja jahatnya. Tapi terakhir saya mau berkata begini. Ada sebuah tindakan iman yang dibangun di atas dasar doa sebagai sebuah kekuatan dan senjata rohani untuk kita bertahan menghadapi krisis. Lihatlah Ibrani 5 ayat 7. Mari kita berdiri. Ibrani 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ayat ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Anak Allah, pencipta langit dan bumi itu, dalam keadaan sebagai manusia, dia menderita dan dia berdoa dengan permohonan, dengan ratap tangis dan keluhan. Saudara, pernahkah kita berdoa seperti itu? Menghampiri Tuhan, meneladani Yesus, bukan karena saya harus, tapi karena Tuhan penuh kasih karunia. Karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Sampai hari ini doa orang benar yang tulus dan tindakan imannya akan menjadi sebuah jalan keluar menyembuhkan dia dari kesulitan-kesulitannya. Krisis jika dihadapi dengan benar, itu menjadi kesempatan Allah untuk menyatakan kedahsyatan perbuatannya. Ayo kita baca 1 ayat terakhir. Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Katakan amin buat firman Tuhan. Ya, karena Mazmur pasal 34 juga adalah sebuah janji bagi kita. Mari kita berdoa. Apapun masalah, bahkan krisis yang kita sedang hadapi,
Percayalah, Allah tidak pernah keliru mengizinkannya terjadi dalam hidup kita. Dalam bidang kesehatan, keuangan, keluarga, relakan hatimu, dididik Tuhan, bertobatlah dari jalan-jalan yang salah. Dia sedang memurnikan engkau dan saya, gerejanya, agar menyenangkan hatinya dan indah di pemandangan mata Tuhan. Adakah di antara kita yang sempat menjadi kecewa dan marah dengan situasi dan kondisi yang kau alami? Kau merasa bahwa selama ini kau telah mengasihi Tuhan, melakukan semua, tapi mengapa ini yang terjadi? Atau ada orang yang berkata, Tuhan, apakah engkau masih mengasihi saya? Pagi hari ini, gantikan itu semua dengan sebuah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan-ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bahwa dia bertahta di singgasananya sebagai raja, dan kerajaan, kuasanya, perkataannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita semua, saya ajak untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Angkat hatimu dan katakan kepada Tuhan, belas kasihan dan perkenanan-Mu ya Bapa kiranya turun ke atas kami sekalian. Kami yang di gereja, kami yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada, kami membutuhkan belas kasihan, kami membutuhkan perkenanan Tuhan. Kasih karunia melampaui semua pergumulan dan kehidupan kami. Biar kami menjadi seperti orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dan melihatnya dengan mata iman dan penuh syukur ketika pertolongan itu datang. Jangan biarkan kami mengambil jalan kami sendiri. Jangan biarkan hati kami terbelah dan terpecah dari kesatuan untuk mengasihi Engkau. Jangan izinkan keraguan ya Tuhan, kebimbangan. Kami mau menjaga hati kami untuk tulus di hadapan Tuhan, mengabdikan diri kami sepenuhnya dengan sebuah kesadaran kami milik-Mu, dan Kau mau kami menyenangkan hati-Mu dengan setiap respon kami di segala situasi yang kami hadapi. Ada satu lagu lama yang kita mau nyanyikan, menyenangkan-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kesukaan, dengan sebuah kehormatan yang diberikan kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni menyenangkan-Mu, senangkan
Bapa, berkatilah setiap kami, supaya kami menjadi berkat di rumah tangga kami, di dunia kerja, di pergaulan kami, di keseharian kami, untuk membawa terang kasih Allah di lingkungan keluarga, kawan, dan kenalan kami. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati persembahan-persembahan yang kami telah naikkan kepada Tuhan, karena Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kami. Berkati jemaat yang di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat yang sempurna Tuhan menaungi kami sekalian. Berkati persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memakai semuanya untuk kehormatan dan keagungan Tuhan. Berkati hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memenuhi kita dengan limpahnya, sekarang sampai selamanya, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Silakan bersaat teduh. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Saya menyapa Ibu Daniel ya, Mama Daniel, Tuhan berkati. Opung Huta Barat sekeluarga, Ibu Uli, Agnes, Mama Ayen ya, Bang Alen sekeluarga, Ibu Ahwa, Bapak Ibu Dewi, Adi ya maksudnya, Adi dan Dewi. Ya, Mbah Margaret, ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tri, Tatan, Rosa, Ibu Sokwa, ya. Daniel, Daniel di mana? Tempat Popo ya? Di rumah. Ya, Pak Sega, ya, dan Ibu Grandma ya, Grandma di Palembang ya, Tuhan berkati. Fani dan Arga, Pak Ritonang dan Ibu Risma, kemudian Afai dan Sonya, Tuhan berkati, puji Tuhan. Cio ya, di Curup ya, sama Mama ya, Tuhan berkati. Indro ya, Indro dan Yusuf ya, ya, Asyong dan Yanti, Tuhan berkati. Pekdor, Tuhan berkati. Pak Budi, sekeluarga, Tuhan berkati semua. Mary ya, Ibu Ana, Cikgu ya, salam buat bapaknya. Ya,
Ya, Bu Ros, Disna, puji Tuhan. Disna di Teran ya. Ya. Jaga kesehatannya ya. Soneli, Priskila ya, Tuhan berkati ya. Teresia, siapa lagi? Pak Ferdi sekeluarga ya, Tuhan berkati. Heri dan Mehwa ya. Ya, Tuhan berkati. Limoy, Tuhan berkati. Cime, Tuhan berkati. Stefanus, Pak Sutris ya, Tuhan berkati ya. Popo Tasya, Linda, Tasya, Tuhan berkati ya. Jeng Dina, ya, Mas Widodo dan Sulis, Tuhan berkati ya. Tony, Ria, Tuhan berkati. Bu Cube sudah sehat ya, puji Tuhan Bu Cube. Ya, Pekdor, udah semua. Popolani ya, Tuhan berkati. NN, Tuhan berkati. NN nonim ya, siapapun namanya Tuhan berkatimu. Haleluya. Alfasio, Cio.